Seorang manusia yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, beriman kepada Allah, mantap dalam hatinya, yakin ama Allah, luar biasa keyakinannya ama Allah, itu keyakinan tidak bakalan diterima oleh Allah bila keyakinan itu tidak disertai dengan syahadatur Rasul. Asyhadu alla ilaha illallah. Mantapnya kayak apa? Tidak bakalan diterima bila tidak disertai wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahu ya Allahu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faslun, adapun ini yaitu fasal menerangkan sifat-sifat Rasul. Thumma yajibu syar'an 'alal mukallafi ma'rifatu ma yajibu wa ma yastahilu wa ma yajuzu fi haqqir rusul alaihim assalatu wassalam ala sabilit tafsil wa hiya tis'u sifatin kama taqaddama. Kemudian wajib menurut syarak atas orang mukallaf mengenal sifat-sifat yang wajib dan sifat-sifat yang mustahil dan sifat yang jaiz pada pribadi para rasul alaihimussalatu wassalam ala sabilit tafsil, atas jalan terperinci. Wahiyatis sifatin, yaitu jumlahnya ada 9 sifat, kama taqaddama, sebagaimana yang telah terdahulu. Wallahu a'lam bishawab. Segini aja, jangan banyak-banyak. Saudara-saudara sekalian yang mulia, sesudah kita membahas sifat-sifat wajib Allah, sifat-sifat mustahil Allah, sifat jaiz Allah, yang seluruhannya ada 41 sifat, dan kita telah menutup pembahasan tentang pancaran cahaya sifat, yakni telah kita selesai mengkaji syahadatut tauhid, yakni asyhadu alla ilaha illallah. Baru itu yang kita bedah sejak kita ngaji di Nurul Yakin ini. Masih separuh lagi. Udah berapa tahun nih ngaji ya? 4 tahun. Ya, 4 tahun lagi dah. Begitu, selesai. Saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kita akan membedah sifat wajib Rasul, sifat mustahil Rasul, dan sifat jaiz Rasul. Seorang manusia yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, beriman kepada Allah, mantap dalam hatinya, yakin
yakin ama Allah, luar biasa keyakinannya ama Allah, itu keyakinan tidak bakalan diterima oleh Allah bila keyakinan itu tidak disertai dengan syahadatur Rasul. Asyhadu alla ilaha illallah, mantapnya kayak apa, tidak bakalan diterima bila tidak disertai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak bisa. Keesahan tauhid, ucapan la ilaha illallah, enggak bakalan sah bila tidak diiringi dengan syahadatur Rasul, ucapan Muhammadun Rasulullah. Kenapa? Karena tidak langsung dengan akal tauhid itu, kudu dengan wahyu. Kalau dengan akal, maka tidak perlu ada Rasul, karena nggak bisa. Akal ini kudu dibimbing oleh wahyu. Ma'rifat itu bisyar'i la bil aqli. Ma'rifatullah itu dengan syara, didukung akal, bukan dengan akal yang didukung syara, bukan. Dengan agama tidak bisa. Karena itu kita wajib mengenal Rasul. Karena akal ini cuman tahu ini langit hebatnya luar biasa. Kok enggak pakai tiang kagak roboh? Mesti yang nyipta luar biasa. Namanya siapa? Kagak tahu akal. Pokoknya ini Tuhan luar biasa aja. Ketemu nama Tuhan itu Allah, bimbingan wahyu melalui Rasul. Maka mau tidak mau kita butuh kepada Rasul, lebih butuh dibanding kepada istri dan orang tua kita, anak kita. Hajatuna ila Rasul asyad, kita sangat butuh kepada Rasul. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala utus Rasul? Untuk apa? Supaya tidak ada alasan ini, alasan itu bagi manusia. Nanti di akhirat, kenapa kamu nggak ibadah? Kagak ada yang bilangin. Ma ja'ana min nadhir, kagak ada Rasul. Begitu. Mana saya tahu bagaimana cara ibadah kepadamu, bagaimana cara sholat, bagaimana cara wudhu, bagaimana cara zakat, bagaimana kehidupan menikah. Apa cukup begini doang? Udah jadi suami istri? Begitu. Jadi dah. Begitu. Atau bagaimana? Nanti orang bakal punya banyak alasan. Adanya Rasul liyan qati'al udhru minal ibad, supaya putus alasan yang dibuat oleh manusia. Nggak ada alasan kita nggak ibadah. Ya Allah, saya sakit, tuh Rasul sakitnya payah kayak begitu, sholat juga begitu. Yang udah pasti masuk surga, apalagi kita. Jadi nggak ada alasan. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan di dalam Al-Quran, li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatum ba'dar rusul, agar supaya tidak ada alasan yang diungkap oleh manusia kepada Allah sesudah adanya Rasul. Maka Rasul itu ada supaya membantah alasan manusia sehingga dapat pengajaran. Begitu. Bahkan Allah nyatakan dalam Al-Quran, walau anna ahlaknahum bi'adzabim min qablihi
laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasula fanattabi'a ayatik min qabli an nadhilla wa nakhza. Kalaulah sekiranya kami binasakan manusia dengan diadab, niscaya mereka bakal berkata, coba Tuhan utus Rasul dulu dong, biar saya ini terbimbing hidup, biar saya ngerti cara ibadah, sehingga saya bisa mengikuti ayat-ayat perintahmu, ayat-ayat laranganmu, sebelum saya hina terjatuh dalam jurang neraka. Utus Rasul dong. Begitu. Maka Allah nyatakan di dalam surat Isra, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula. Kami tidak akan menyiksa manusia sebelum diutus Rasul dulu. Kudu ada pengajaran Islam. Nggak bisa. Maka manusia bakal beralasan, kalau tidak ada Rasul nggak bisa. Kudu ada Rasul. Karena itu saudara, apa hukum Allah mengutus Rasul ini? Apakah wajib akli? Apakah jaiz akli? Apakah wajib syar'i? Apa mustahil? Saudara-saudara sekalian yang mulia, pandangan ilmuwan tentang diutusnya para rasul itu beragam, berbeda-beda. Setidak-tidaknya ada tiga pendapat untuk kita simpulin. Yang pertama, kaum Brahma. Dalam dunia Hindu biasanya kaum Brahma mengatakan mustahil adanya Rasul. Kaum Brahma mengatakan mengutusnya Rasul itu mustahil, merupakan sebuah kesia-siaan. Tuhan mengutus Rasul itu dalam pandangan kaum Brahma kesia-siaan, maknanya mustahil. Sebab dalam pandangan kaum Brahma sudah cukup dengan akal untuk mengetahui baik dan buruk. Akal juga bilang jangan nidurin bini orang, itu buruk. Akal. Jangan bawa motor orang, akal juga bilang buruk. Gitu. Jangan ngibulin orang, akal juga bilang buruk. Maka akal aja udah paham, ngapa perlu kudu ada Rasul menurut kaum Brahma. Padahal akal memang bisa mengenal baik, mengenal buruk, tapi akal enggak bisa untuk mengetahui halal atau haram. Kagak bisa akal kita. Ini barang ini halal apa haram? Akal enggak bisa, cuman nikmat nih, nikmat. Begitu. Teh botol cap topi miring, ini bikin fly gitu. Nikmat, bikin happy, orang jadi ketawa-ketawa sendiri, tahu-tahu joget aja, begitu. Nggak apa-apa, kan dirinya juga katakan nggak bisa tahu ini haram, akal nggak bisa. Ini halal, akal kagak bisa. Enggak bakalan sampai mendeteksi ini halal apa ini haram. Kalau akal tidur sama perempuan, dia mau, kita mau,
sama-sama mau, duitnya udah dikasih duluan, DP, begitu. Enggak apa-apa, kan dia kagak marah, kita enggak marah, kata akal. Agama enggak kasih. Nah, akal enggak sampai untuk menemukan halal atau haram, enggak sampai akal. Apalagi akal ngomongin akhirat, ngomongin cara ibadah dengan benar, akal nggak bisa sampai. Bagaimana ibadah? Lihat agama-agama lain bagaimana mereka menikah. Begitu. Udah pernah nonton belum? Hadir dalam pernikahan agama-agama lain? Oh belum? Waduh. Udah hadirin biar tahu bagaimana di gereja-gereja cara-cara menikahnya mereka. Begitu saudara. Akal ini kalau ngomongin di kubur disiksa apa kagak, surga ada apa enggak, akal nggak bisa baca itu. Neraka apa ada enggak, akal nggak bisa baca. Untuk menuju ke sana, akal nggak bisa, nggak nyampe. Bagaimana cara berterima kasih kepada Tuhan? Caranya, ini Tuhan udah nyipta kita udah luar biasa. Cara terima kasihnya, akal nggak bisa. Kudu dibimbing, dibimbing. Perlu ada bimbingan. Mau masang bendera pusaka aja, kudu latihan paskibraka. Itu bukan sebentar, lama. Yang ngelatihnya bukan sembarang orang. Begitu. Bagaimana cara bersyukur sama Allah? Tapi kaum Brahma bilang mustahil. Nggak usah lah ada Rasul. Padahal akal nggak bisa. Siddhartha Buddha Gautama. Siddhartha Buddha Gautama. Dia bertapa di Sungai Gangga di India. Dalam agama Buddhisme. Karena dalam dunia Hindu itu ada kasta. Ada kasta, rakyat jelata yang dapat pendidikan nggak bisa. Harus tinggi kelasnya. Itu begitu. Maka muncul Buddhisme. Manusia sama. Siddhartha Buddha Gautama. Katanya hasil tapa di Sungai Gangga. Ketika berbicara tentang budi, luar biasa. Tapi ditanya kubur bagaimana, kagak bisa. Wong akal. Dikubur nanti bagaimana, kagak tahu. Akal, maka kudu ada bimbingan wahyu. Itu Brahma. Pendapat yang keliru. Kedua, kaum filsafat. Kaum filsafat itu mengata wajib ada Rasul. Orang-orang filsafat mengata Rasul itu wajib hadir di tengah-tengah manusia. Wajib. Begitu. Sebab di dalam pandangan kaum falasifah, kaum filsafat, wajib adanya Allah, adanya alam. Adanya alam ini wajib dalam pandangan orang filsafat. Adanya Allah, adanya alam. Padahal adanya Allah belum tentu adanya alam. Kalau nggak mau nyipta, ya nggak ada, nggak wajib. Orang filsafat wajib. Begitu orang filsafat. Dagang wajib untung. Orang filsafat. Begitu. Padahal belum tentu. Bisa untung, bisa rugi. Pakai masker, harga mati. Enggak pakai masker, mati. Ini pada mati kayaknya. Ada juga ngaji harga mati.
enggak ngaji mati juga. Mendingan ngaji mati dibanding ngaji, enggak ngaji mati. Bahaya. Begitu. Orang filsafat itu begitu. Maskernya dilihat. Bagaimana kalau sekuba? Enggak boleh. Gede banget kubah masjid dong. Ya kan? Begitu. Sekuba begitu. Sepici aja enggak boleh ya kan? Lagi sekuba. Orang filsafat mengata wajib kudu ada Rasul. Karena mereka selalu berpendapat wujubul aslah, wajib Allah berbuat yang terbaik dalam dunia filsafat. Sedangkan dalam pandangan ulama ahlus sunnah wal jamaah, Allah mengutus Rasul itu jaiz aqli, wajib syar'i. Jaiz menurut akal boleh saja, menurut agama kudu wajib. Menurut akal jaiz, karena nggak ada yang bisa menekan Tuhan, terserah Tuhan. Mengutus Rasul kayak boleh, mau tidak boleh, akal, karena nggak ada yang berkuasa di atas Allah. Namun secara syara kita kudu ada yang dicontoh cara berterima kasihnya. Nggak bisa. Karena itu di dalam kitab Jawharatut Tauhid, Al-Imam Ibrahim Al-Laqani menjelaskan wa minhu salu jami'ir rusli fala wujuba bal bimahdil fadli lakin bida imanuna qad wajaba fada hawa qaumin bihim qad lu'ibah. Kata Imam Ibrahim Al-Laqani, termasuk sifat jaiz Allah mengutus Rasul. Mengutus Rasul itu jaiz aqli, tidak wajib seperti kaum filsafat, tidak mustahil seperti kaum Brahma. Allah mengutus Rasul murni, kurnia Allah buat kita. Andai enggak pakai Rasul, Allah langsung nyuruh kita, boleh saja. Akan tetapi wajib menurut syarat sebagai rukun iman, wajib adanya Rasul. Jaiz menurut akal, akan tetapi Allah menjelaskan di dalam Al-Quran pada surat Al-Isra, Allah janji kagak bakalan menghukum manusia. Allah nggak bakalan menghukum, menyiksa kita sebelum Allah utus lebih dahulu Rasul secara syara. Maka mengutus Rasul menurut syariat wajib, menurut akal jaiz, jaiz akli, wajib syar'i. Kayak surga, Allah nggak bikin surga ya nggak apa-apa, jaiz menurut akal, tapi menurut syara wajib. Bang Quran bilang ada namanya surga. Begitu. Allah janji dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala nggak bakalan menyiksa manusia ketika dia berbuat salah, kecuali bila Allah sudah ngutus Rasul, yang mana Rasul itu ngajarin, yang mana Rasul itu ngebimbing, yang mana Rasul itu bilangin, ngewanti-wanti. Maka kata ulama, fama min khairin ajilin wala ajilin
zahirin wala batinin illa wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuka wa yurshiduka ilaihi. Tidaklah yang namanya kebaikan, kesuksesan, kesenangan duniawi maupun ukhrawi, aspek lahiriah maupun aspek batiniah, melainkan sang Rasul telah bilang-bilangin, telah nunjukin, telah ngajarin supaya kita menjadi orang sukses. Maka Tuhan hadirkan kita di jagat raya bukan untuk sengsara, tapi untuk sukses. Innama aujadaka rabbuka liyus'idak. Tuhan hadirkan Anda di jagat raya bukan untuk menjadi orang sengsara dan banyak musibah, bukan, tapi untuk menjadi orang bahagia. Ikuti Rasul biar bahagia. Fama min syarrin ajilin wala ajilin, zahirin wala batinin illa wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yundhiruh. Setiap keburukan, kemalangan, malapetaka, kesengsaraan, kesedihan duniawi, ukhrawi, aspek lahiriah, aspek batiniah, udah diwanti-wanti sama Rasul. Jangan kerjain begini, ini ujungnya kesengsara. Jangan kerjain ini celaka. Kerjain mau yang ini. Itulah Rasul tuh bagian bilang-bilangin. Rasul tuh ngajarin kita agar supaya apa? Agar supaya nyontohnya benar. Kalaulah Rasul bukan manusia, malaikat sulit nyontohnya. Malaikat kagak doyan ongol-ongol, kita doyan. Malaikat kayak kagak doyan itu nasi, kita doyan. Nyontoh malaikat susah, ibadah mulu. Ama wadon kagak lirik. Malaikat susah. Mau nyontoh siapa kita? Yang ngepas manusia, nyontoh manusia. Pas. Manusia yang dapat misi risalah, itulah Rasul. Rasul kudu ada secara syarat. Akal sih nggak wajib. Makanya di sini dijelaskan summa yajibu syar'an. Menurut syarak wajib, tapi menurut akal jaiz. Alal mukallaf, orang yang mukallaf umurnya 15 tahun ke atas. Nih yang ngaji udah 15 tahun belum? Belum wajib. Baik. Oh, sisanya. Ya Allah, masih banyak sisanya. Begitu. Sisanya. Begitu. Menurut syarak, seorang mukallaf wajib mengenal Rasul. Mengenal apa? Mengenal sifat wajibnya, mengenal sifat mustahilnya, mengenal sifat jaiznya. Apa sifat wajib? Ciri-ciri dasar Rasul yang membedakan mana Rasul, mana bukan. Kudu ada. Kudu ada. Kudu tahu juga orang yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, sifat mustahil Rasul. Apa itu mustahil Rasul? Yang ora ada ampe kapanpun ama Rasul. Sepanjang hidupnya enggak bakalan ada. Kita kudu tahu tuh, supaya jangan salah merasulkan begitu. Ntar muncul lagi ada nabi baru,
ini hebat kayaknya nih, daun bisa jadi duit. Gitu. Ini hebat nih, kayaknya nih, kita kudu datang sama dia. Begitu. Hah? Oh iya, pesulap merah. Jadi begitu saudara. Nah, gitu. Padahal ilmu-ilmu begitu mah gampang. Saya mau bagi amalan yang ringan. Bagaimana saudara cara air panas yang mendidih biar dingin. Dan saudara nggak usah pakai puasa amalan-amalan saya. Saudara baca Yasin 3 kali. Ini air panas mendidih. Baca Yasin aja sudah 3 kali. Yakin, dingin. Beneran. Begitu. Nggak usah puasa-puasa. Begitu. Nggak usah bawa ayam putih, nggak usah, sudah bagi aja. Hah? Apalagi 7 kali ya Pak RT. Sifat mustahil yang kagak bakalan ada, kudu tahu. Jangan sampai salah merasulkan. Kudu tahu. Yang ketiga, sifat jaiz rasul, boleh ada, boleh tidak. Ini kudu tahu. Kalau nggak tahu kayak orang kafir Quraisy. Al-Quran mengabadikan, wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulut ta'am wa yamshi fil aswaq. Kata Quran, mereka berkomentar, Rasul model apaan ini Muhammad? Masih doyan makan, gengsot doyan, gengsot atau gengsot, begitu. Pak Haji Mansur ada nggak ini? Begitu. Itu saudara. Makanan, wayamshi fil aswaq, pergi ke pasar. Rasul kok ke pasar? Dia nggak tahu Rasul itu manusia. Kalau nggak makan, lapar. Kalau nggak minum, ya haus. Bersetubuh, begitu tidur. Rasul biasa sakit, biasa. Begitu. Kadang dagang rugi, biasa. Orang manusia normal. Normal. Dibacok, iya mempan. Biasa orang manusia. Biasa. Rasul biasa aja. Dibakar, kebakar. Itu Nabi Ibrahim, namanya mukjizat. Gitu. Bukan karena apinya. Api nggak ada hebatnya. Yang ngebakar Allah. Kalau kata Allah, api jangan bakar, ya kagak jadi adem. Kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Adem kau api, kata Allah. Adem. Maknyus, berkobar-kobar, nyus saja. Begitu enak. Begitu. Kayak begitu. Jadi kita harus tahu mana ciri-ciri dasar Rasul, sifat wajib Rasul, ada berapa, apa-apa. Mana sifat mustahil Rasul, ada berapa, apa-apa. Mana sifat jaiz Rasul, ada berapa, apa-apa. Ini kita kudu tahu. Wahiyatis sifatin, jumlahnya keseluruhannya 9 sifat. Sifat wajib 4, sifat mustahil 4, sifat jaiz 1, 4 tambah 4 tambah 1 sama dengan 13. Ngikut aja, sama dengan 9. Jadi jangan meleng, disasarin mau aja. Begitu. 4 tambah 4 tambah 1 9. Ini 9 ini kumpul pada lafaz wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
Muhammadun Rasulullah tuh ada 9 sifat. 4 sifat wajib, 4 lawanannya sifat mustahil, 1 sifat jaiz, boleh ada, boleh tidak. Boleh ada, boleh tidak. 9. Yang 4 wajib disingkat setaf. Disingkat setaf, biar gampang ngapalnya. Setaf. Orang kalau pengen sukses jadi direktur kudu punya setaf. Begitu. Apa itu setaf? Sidik, tabligh, amanah, fatona. Biar gampang ngapalnya. Sidik, tabligh, amanah, fatona, disingkat setaf. Begitu, biar gampang hafalnya. Kenapa kudu ada yang 4 ini pada Rasul sebagai ciri-ciri dasar Rasul? Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Rasul itu untuk ngebimbing manusia, untuk ngajarin cara hidup di dunia supaya selamat sampai akhirat, ngajarin cara berterima kasih sama Allah, ngajarin syariat, ngajarin berumah tangga benar. Allah wajibin manusia untuk ibadah, Allah wajibin manusia untuk ikutin Rasul, nurut ama Rasul, mentauladani Rasul, baik perbuatannya, ucapannya, tindakannya, apa saja yang dilakukan Rasul. Maka Rasul ini ada ciri-cirinya. Karena Rasul sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Lah kita ngangkat wakil orang tukang bohong, mau nggak? Hah? Lah nggak bakalan ada lah. Rasul bohong. Ngangkat orang jadi wakil kita bodoh, mau nggak? Enggak. Lah kita nanya sama Rasul. Rasul apa hukum ini? Rasul apa hukum ini? Mau ikut nggak? Lah kagak. Maka ini sifat wajibnya ada. Begitu. Jujur, tidak pernah berbuat dosa, menyampaikan semua ajaran, cerdik, pandai, penuh bijaksana. Itulah secara singkat yang 4 wajib pada Rasul. Disingkatnya setaf, biar gampang, biar gampang aja. Wahiyya tis'u sifatin kama taqaddama, jumlahnya 9. Maka 9 yang ada pada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, 41 yang ada pada asyhadu alla ilaha illallah, 41 ditambah 9 jumlahnya 50. Inilah disebut sifat 50. Tapi ngapa ulama bilang ngaji sifat 20? Itu namanya min dzikril juz wa iradatil kul. Sedikit yang disebutin maksudnya mua-muanya. Kenapa enggak ngomong ngaji sifat 50 kepanjangan? 20 aja. Padahal 20 wajib Allah, 20 mustahil Allah, 1 jaiz Allah, 4 wajib Rasul,
4 mustahil Rasul, 1 jaiz Rasul. Kenapa nggak disebut 50? Kalau mau nanya begitu, ngapa ente beli bakso nggak panjang ngomongnya? Bang beli bakso, kasih mangkok, kasih air, kasih mie, soun, bawang, kecap, cuka, saus, sambel. Gua dari dulu dagang, berisik amat. Lu bilang beli bakso juga gua ngerti. Begitu kata yang dagang bakso. Bener nggak? Bang beli bakso, udah paham. Saya juga nggak perlu diabsen muanya, panjangan. Begitu ngomong tuh yang singkat. Nah, simple aja. Agama tuh jangan dibikin susah-susah. Dah sifat 20 gitu. Simple, nggak usah panjang-panjang yang kayak begitu, kelamaan. Bang beli bakso, udah cukup ngerti. Pernah nggak bang beli bakso, kasih mangkok, kasih sendok, kasih air panas, kasih soun, kasih... dikata orang apa? Gila. Omongan yang perlu simple kok harus panjang. Tapi ente ngomong beli bakso, itu maknanya bakso juga, soun juga, apalagi ya, mie juga, kecap, saus, ini begitu, yang kayak begitu, kayak begitu. Namanya dzikril juz iradatil kul, menyebut sedikit maksudnya semua-muanya. Begitu maksudnya muanya. Begitu maksudnya. Biasa dalam hidup. Ada teman kita, bang beli soto pakai es. Kenapa? Kalau nggak ada esnya oto. Gimana saudara Wan? Hah? Beli soto pakai es nggak? Oh, iya pakai. Kalau nggak ada esnya oto. Hah? Kata menyambet. Ya Allah. Nggak apa-apa. Jadi bahasa itu jangan diributin. Kok sifat 20 dikit amat? Jangan. Ente namanya ngeributin angka, nggak paham. Begitu panjang urusan. Sehingga kita kudu ngaji syahadatur rasul sesudah kita ngaji syahadatut tauhid. Inilah disebut syahadaten. Orang Jawa sebut aji kalimat sodo. Begitu orang Jawa sebut. Begitu. Kalau orang Banten nyebut lawang saketeng, pintu syahadaten. Begitu. Kalau mau nonton ini kudu syahadat dulu. Udah syahadat silakan. Kalau pengen nonton wayang kulit kudu aji kalimat sodo, kudu baca kalimat syahadat baru. Gitu. Begitu. Jadi bahasa Indonesia yang suka di depan-depan gang tuh apa namanya? Iya, gapura. Apa gopura tuh? Pengampunan. Ente minta ampun dulu sama Allah baru bisa masuk pintu gitu maksudnya. Biar ngerti, namanya juga bahasa serapan gitu. Dapat ampunan dulu baru boleh masuk. Untuk dapat ampunan kudu baca syahadah. Begitu. Suka ditulisin 1 kali 24 jam tamu Arab lah Pak RT urusan. Tuh begitu. Tuh segitu dulu. Secara garis besar, ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya? Sebelum doa silahkan. Allah Allah.